Pemain yang diharapkan keluar malah bertahan, dan pemain yang diharapkan bertahan ternyata malah keluar. Halo sobat bola sekalian, situasi transfer salah satu klub dari Super League yaitu Persib Bandung saat ini ada dalam situasi yang cukup kompleks. Karena awalnya mereka gak berekspektasi bakal melakukan perombakan yang cukup besar di skuadnya. Boyan Hodak pernah memberikan konfirmasi kalau 80% pemain Persib akan bertahan. Artinya harusnya cuma ada beberapa pemain yang keluar dan masuk dari materi pemain yang udah ada. Tapi sekarang ternyata Persib justru harus mengalami perubahan komposisi pemain dalam jumlah yang cukup besar. Pada video ini dirilis, total udah ada sekitar 9 pemain asing dan lokal yang keluar dari Persib. Sedangkan pemain anyar yang baru masuk ada 6 pemain. 7 kalau mau dihitung sama pemain yang tinggal nunggu pengumuman. Dan jumlah pemain keluar serta masuk tersebut tentunya masih sangat berpotensi untuk mengalami perubahan. Bahkan yang bikin bobotoh mungkin dilema, bahwa saat ini situasinya ada pemain yang dia diharapkan oleh sebagian bobotoh untuk keluar, tapi ternyata malah bertahan. Kemudian ada juga pemain yang diharapkan bisa bertahan, tapi disinyalir bakal keluar. Maka situasi ini jelas menarik untuk kita pahami bersama. Di sini kita mau ajak kalian buat bahas tentang siapa pemain yang dimaksud. Selain itu, kita juga bakal bahas situasi terkini dari beberapa pemain yang punya kemungkinan bakal datang ke Persib Bandung. Semua kita kupas tuntas di sini. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidan Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, kita sekarang mau ngajak kalian buat sama-sama memahami situasi yang ada di skuad Persib sekarang. Jadi sebenarnya saat ini Persib udah sekitar 3 hari melakukan latihan. Dan latihan Persib kali ini memang belum sepenuhnya dihadiri dengan skuad mereka secara lengkap. Banyak pemain yang absen kayak Tom Haye, Eliano Reinders, Beckham Putra, Sadil, Mark Locke, termasuk pemain anyar Ragnar dan Sandy Walsh. Mereka semua harus absen. Karena mereka semua harus memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk persiapan menghadapi turnamen Piala AFF. Kemudian untuk pemain asing baru, paling yang belum hadir di sesi latihan ada Gakuto Notsuda. Sebenarnya dia udah ada di Bandung, tapi mungkin dia dikasih waktu buat istirahat, adaptasi, dan ngatasin jet lag-nya supaya bisa maksimal ketika melakukan sesi latihan. Dan untuk pemain asing Persib lainnya, ada Berginho yang katanya juga baru nyampe di Indonesia. Sedangkan satu pemain asing Persib lainnya, World Cup Boys, yaitu Frans Putros. Nah ini yang statusnya sekarang masih dipertanyakan. Tapi bentar, kita bahas dulu kondisi skuad Persib sekarang. Intinya, skuad Persib sekarang sebenarnya ada dalam keadaan yang cukup baik. Pemain asing baru yang datang juga kelihatannya ada dalam kondisi yang baik. Mereka mungkin sekarang masih dalam proses memahami situasi, iklim, cuaca, khususnya buat Balsha Sekulic dan juga Luka Menalo. Karena keduanya sama-sama berasal dari Eropa, otomatis mereka butuh penyesuaian ekstra supaya bisa adaptasi dengan lancar di sini. Beda dengan Gabriel Mutombo, walaupun dia juga berasal dari Eropa, yaitu Prancis, tapi karena dia juga udah punya pengalaman main di Asia Tenggara bareng Ratchaburi di Thailand, itu bikin dia kelihatannya udah gak terlalu kesulitan buat adaptasi. Dari segi sosial, dari segi fisik, dia udah mahir banget nunjukin kemampuannya sebagai center back yang sangat tangguh. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan intinya terkait pemain yang diharapkan keluar tapi malah bertahan, dan pemain yang diharapkan bertahan tapi malah keluar. Disclaimer, pengharapan ini sebenarnya sifatnya subjektif. Ini gue cuma lihat dari berbagai reaksi netizen yang ada di sosial media, bahwa sebagian dari mereka ternyata cukup banyak yang mengharapkan supaya 2 pemain asing Persib, yaitu Ramon Tangke dan William Barros, bisa mengalami peningkatan atau perubahan. Khususnya Ramon Tangke, sebelumnya dia banyak dirumorkan bahwa dia bakal gabung ke Persita Tangerang. Itu jadi kabar yang sebenarnya cukup bikin dilema buat para bobotoh. Satu sisi ada bobotoh yang rela buat Ramon keluar karena dia dianggap gak punya kemampuan yang sempurna untuk jadi seorang striker di Persib. Khususnya skill dasar kayak kontrol bola, shooting, dribbling, itu dianggap oleh sebagian bobotoh kualitas yang dimiliki Ramon ternyata masih kurang. Sehingga kabar kalau ternyata Ramon bakal pindah ke Persita itu bisa dianggap sebagai sebuah kabar baik oleh mereka. Tapi ada juga yang ternyata masih gak rela kalau Ramon harus pindah. Mengingat dia adalah striker pekerja keras, fighting spiritnya oke, dan punya kemampuan duel udara serta heading yang sangat baik. Cuma,
Kalau kabar yang kita dapatkan, yang kabar ini bersumber dari DV Sports Group, mereka adalah sebuah football agent. Mereka mengonfirmasi bahwasannya Ramon Tanque termasuk William Barros bakal tetap bertahan di Persib Bandung. Wow, wow, wow. Maka ini jadi sebuah kabar yang mengindikasikan bahwa Ramon dan Barros bakal tetap jadi andalan Igor Tolic di musim depan. Entah jadi yang utama atau untuk rotasi, yang jelas keduanya masih cukup dibutuhkan oleh Igor Tolic. Dan situasi ini juga pada akhirnya menimbulkan dua reaksi. Ada yang menerima, ada juga yang menyayangkan. Tapi balik lagi, yang namanya taktik, strategi, itu ranahnya ada di pelatih. Dia tentunya lebih tahu terkait kebutuhan dari skuad yang dipimpinnya itu seperti apa. Jadi walaupun keputusan ini dirasa agak mengganjal buat sebagian orang, tapi harusnya ini jadi keputusan yang terbaik untuk Persib Bandung sekarang. Ada yang bilang, "Bang, kenapa sekelas Andrew Yung aja keluar kok Ramon malah tetap dipertahankan? Padahal dari segi statistik jelas unggul Yung kemana-mana." Kalau untuk masalah itu, kaitannya balik lagi ke strategi transfer. Khusus untuk Andrew Yung, sebenarnya ada niatan dari Persib maupun pelatih untuk mempertahankan dia. Apalagi dia juga masih punya kontrak 1 tahun lagi di Persib. Secara logika, gak ada alasan yang bikin Persib dengan sengaja pengen melepas Andrew Yung. Cuma, justru karena performa bagus Andrew Yung di musim kemarin, itu justru malah bikin dia pergi dari Persib. Karena khusus untuk Yung, dia dapat tawaran yang nilainya sangat besar dan sangat menguntungkan. Baik itu buat Andrew Yung itu sendiri maupun buat Persib Bandung. Maka dengan tawaran menggiurkan tersebut, akhirnya Persib merasa sangat diuntungkan jika melepas Andrew Yung. Makanya Yung pergi dari Persib. Sedangkan Ramon, karena performanya gak segemilang Andrew Yung, alhasil walaupun dia katanya sempat dapat tawaran dari Persita Tangerang, tapi tawaran yang didapatkan nilainya tentu gak se-worth it tawaran yang didapatkan oleh Andrew Yung. Begitu, Pak. Kemudian untuk pemain yang diharapkan bertahan tapi ada indikasi bahwa dia bakal keluar, seperti yang tadi di awal kita sempat singgung bahwa pemain tersebut adalah Franz Putros. Dia jadi salah satu pemain yang situasinya saat ini masih belum aman. Situasi ini disampaikan langsung sama Igor Tolic. Dia bilang bahwa situasi Putros saat ini memang masih butuh pertimbangan. Yang pertimbangan tersebut bakal ditentukan dalam beberapa hari ke depan. Karena memang sejatinya kontrak Putros itu udah berakhir di akhir musim kemarin. Kontrak dia cuma 1 musim di Persib. Alhasil kalau Persib mau mempertahankan dia, maka harus ada tanda tangan kontrak baru. Yang kontrak ini tentunya butuh banyak penyesuaian lagi menimbang dari kontribusi dia yang cukup bagus selama 1 musim kemarin. Kemudian ditambah lagi dengan pengalaman dia yang kemarin baru aja tampil di Piala Dunia. Walaupun dia kemarin cuma main 1 laga, tepatnya lawan Senegal, tapi jelas itu jadi pengalaman yang sangat berharga. Bayangin waktu itu Putros dapat pengalaman buat ngawal langsung Sadio Mane. Walaupun hasil timnas Irak di Piala Dunia kemarin gak maksimal, tapi pengalaman itu tetap jadi salah satu alasan yang bikin kontrak Putros mau gak mau harus bisa naik atau mengalami penyesuaian dari sebelumnya. Dan situasinya sekarang, kalau berdasarkan pernyataan dari Igor Tolic, negosiasinya masih berlangsung antara Persib dan Putros. Cuma, dia juga belum bisa memastikan hasil dari negosiasi tersebut bakal seperti apa. Dan kalau kita lihat reaksinya, lihat jawabannya, memang kelihatannya seolah Igor Tolic juga gak secara yakin kalau Putros situasinya benar-benar aman di Persib. Ada kemungkinan, walaupun belum sepenuhnya 100% pasti, bahwa Franz Putros bakal pergi dari Persib. Jika Putros pergi, sebenarnya ini cukup jadi kerugian juga buat Persib karena dengan pengalaman yang dia miliki, dengan kemampuan versatile-nya, dengan peran yang dia kasih kemarin, ditambah lagi dengan pengalamannya di Piala Dunia, itu semua pastinya jadi alasan yang bikin Bobotoh pasti gak rela kalau Putros harus pergi. Tapi namanya sepak bola, ada datang dan pergi, itu sangat wajar terjadi. Kalau memang nantinya Putros pergi, maka ada 1 slot pemain asing kosong yang slot tersebut berpotensi bakal langsung diisi oleh pemain yang statusnya saat ini udah aman di kubu Persib. Tinggal nunggu pengumuman dalam waktu dekat aja. Apakah nantinya pemain asing Persib udah cukup? Belum tentu juga. Semuanya masih bisa sangat berubah sampai bursa transfer benar-benar ditutup. Bisa jadi pemain yang tadi kita bilang posisinya udah aman di Persib, tapi dikarenakan tiba-tiba ada yang ngasih tawaran, terus Persib juga bisa dapat pemain lain dengan kualitas yang lebih baik, maka perubahan komposisi pemain asing Persib masih sangat mungkin untuk terjadi. Paling yang sekarang lagi rame adalah tentang fasilitas yang dimiliki Persib. Sebenarnya beberapa hari yang lalu gua udah duluan bikin video yang isinya kritik yang membangun terhadap kekurangan fasilitas yang Persib miliki sekarang. Tapi di video tersebut ternyata respon orang terbagi dua.
ada sebagian yang setuju dan mendukung, tapi sebagian lainnya ada banyak juga komentar negatif yang nggak setuju kalau gue ngasih kritik yang membangun terhadap kondisi fasilitas Persib saat ini. Padahal niat gue baik buat kebaikan Persib Bandung itu sendiri. Dan apa yang gue sampaikan, ya terbukti sekarang ada banyak bobotoh juga yang merasa resah. Mungkin kalau dari kalian banyak yang pengen gue buat kasih kritik lagi, di video selanjutnya kita bisa bahas topik tersebut. Tapi coba deh kalian komen dulu, baiknya next video kita bahas apa, tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini, like dan subscribe nih jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!